Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar, suka belajar. Halo sobat, kembali lagi dengan Kak Kundriah di channel Mata Kundriah. Nah, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang penggolongan akun dalam akuntansi. Nah, berhubung kemarin durasinya udah terlalu panjang, jadi kakak skip, terus kakak lanjutin di sini. Oke, kita langsung aja masuk ya. Yang bagian akun nomor 3. Karena kemarin kita masuknya terakhir itu di bagian kewajiban. Nah, sekarang kita masuk di bagian modal. Nah, modal ini sendiri di dalam akun itu dibagi menjadi 2, modal dan price. Oke, kalau modal itu dalam istilah bahasa Inggrisnya itu equity. Kalau price istilah bahasa Inggrisnya itu drawing. Jadi bedanya itu seperti apa? Jadi begini, kalau modal itu tuh sifatnya itu menambah gitu kan ya. Ibaratnya dia itu posisinya itu di kredit. Kalau debit itu sifatnya mengurang, posisinya di debit. Nah, kalian pasti ingat dong video kakak yang pertama atau yang ketiga itu. Kakak kan pernah menyampaikan, intinya kalau debit itu sesuatu yang menambah, kalau kredit itu sesuatu yang mengurang. Barusan kalian dengar gak kakak bilang apa? Kalau modal itu di bagian kredit, kalau price itu sifatnya mengurangi bagian debit. Kok kebalikan dari yang kakak sampaikan? Kalian pengen tahu nggak kenapa? Jadi begini sobat, di dalam akun itu kan ada yang namanya peraturan pendebitan sama pengkreditan. Jadi setiap akun ini punya aturan sendiri. Kalau sifatnya dia menambah, dia masuknya apa? Kalau mengurang, masuknya apa? Nah, untuk peraturan pendebitan sama pengkreditan nanti kakak buatin video khusus biar kalian nanti paham. Kalau misalnya aktiva itu bertambah, itu yang bertambah tuh di posisi debit atau kredit atau gimana gitu kan. Jadi enggak selamanya yang bertambah itu debit, yang berkurang itu kredit. Tergantung akunnya, oke? Oke, kita masuk aja ke sini ya. Yang itu nanti kalian tonton di video selanjutnya, oke? Nah, kalau modal itu biasanya kalau dalam perusahaan, di pencatatan perusahaan gitu, kalau contohnya tuh kita pertama kali membuka perusahaan atau membuka sesuatu toko atau membuka apa saja yang sifatnya itu usaha atau jasa gitu kan ya. Nah, modal ini pertama kali si pemilik itu menyetor, dan terkadang dia itu ibaratnya melakukan usaha itu joinan 2 orang, 3 orang atau bahkan berapa orang. Nah, modal itu semua dikelompokkan jadi satu, nah nanti masuk ke dalam modal. Dan terkadang dalam periode tertentu ada lagi yang namanya penambahan modal. Penambahan modal ini sifatnya untuk memajukan perusahaan atau untuk mengembangkan usaha mereka agar semakin besar. Contohnya, dia punya usaha satu. Nah, dia merasa pendapatannya itu sangat banyak, akhirnya dia itu merekrut orang, ibaratnya itu ngajak kerjasama gitu sama orang, membuka lagi. Nah, itu yang namanya pendapatan. Kalau kita mencatatnya dalam satu siklus akuntansi 2 toko gitu ya. Nah, kalau yang dimaksud price atau drawing itu tuh pengeluaran yang bersifat pribadi. Jadi seperti apa sih? Begini, pengeluaran yang bersifat pribadi itu dilakukan oleh si pemilik perusahaan atau si pemilik yang membuat usaha itu sendiri. Jadi contohnya, dia itu datang ke perusahaan karena dia udah ibaratnya perusahaannya dia, usahanya dia udah maju, dia akhirnya lepas tangan, dia memperkerjakan karyawan, semua pencatatan karyawan semua. Nah, tiba-tiba dia datang untuk mengecek gitu kan. Nah, dia itu nggak bawa uang. Nah, dia itu pengen beli mie ayam contohnya, beli mie ayam nggak bawa uang, akhirnya dia kan ambil dari perusahaan itu atau usaha itu untuk membelinya. Nah, nanti si pihak akuntansi pencatatan yang ada di sana dia mencatatnya sebagai price atau drawing karena si pemiliknya itu mengeluarkan uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan price atau drawing. Nah, bagian keempat itu ada yang namanya pendapatan atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu income. Pendapatan yang dimaksud di sini itu ada banyak. Contohnya kalau di jasa, perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa itu berarti pendapatan jasa. Kalau ibaratnya di apa namanya?
di perusahaan dagang. Itu berarti penjualan, itu yang dimaksud dengan pendapatan atau sales itu ya. Nah, oke, jadi pendapatan itu cukup simpel. Intinya sesuatu yang sifatnya itu masuk intinya tuh memberi masukan kepada si kas itu sendiri. Si kas itu bertambah gitu. Kalau jasa berarti pendapatan jasa. Kalau perusahaan dagang itu bisa kita peroleh dari penjualan, dari laba itu sendiri gitu ya. Terus yang terakhir itu ada beban. Nah, beban istilahnya dalam bahasa Inggris itu expense. Jadi beban itu banyak sekali. Beban itu ibaratnya tuh dia itu bersifat membebani si perusahaan itu atas sesuatu yang dia keluarkan atas nama perusahaan atau usaha dia. Contohnya begini, kalau orang yang ingin mendirikan suatu usaha, itu pertama kali membuka usaha itu dia kan mengeluarkan banyak nih. Contohnya dia itu menyewa gedung. Menyewa gedung bisa dinamakan dengan beban. Nah, tadi kakak menyampaikan di sini ada sewa dibayar di muka, ada sewa gedung dibayar di muka. Kok ini beda? Nah, bedanya tuh begini. Kita bisa mengatakan itu sebagai beban sewa asalkan jangka sewanya itu 1 bulan di periode hari ini, periode bulan ini. Nah, kalau kita mengatakan sebagai sewa dibayar di muka, itu periodenya untuk sewa kita lebihin. Jadi 1 bulan lebih, 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan, atau mungkin bertahun-tahun gitu ya. Jadi di beban itu ada yang namanya beban sewa. Jadi teman-teman paham kan ya, yang dimaksud bedanya beban sewa sama sewa dibayar di muka. Nah, terus selain itu ada yang namanya beban listrik. Aduh, ini terlalu pendek ya, kakak dulu ya. Beban listrik. Beban listrik ini ibaratnya pastilah semua usaha itu pasti butuh listrik untuk penerangan. Nah, dia kan melakukan ibaratnya membayar itu kan pasti 1 bulan. Nah, 1 bulan itu dinamakan beban listrik di akhir periode. Terus selain beban listrik juga masih ada lagi beban angkut. Nah, beban angkut itu juga ada 2 tipe loh teman-teman. Ada yang ditanggung si pembeli, ada yang ditanggung si penjual. Nah, biasanya beban angkut ini masuk ke dalam perusahaan dagang. Perusahaan dagang kan ibaratnya dia itu perusahaan dagang di bidang elektronik contohnya. Kalau di bidang elektronik ada orang yang membeli, dia itu pakainya mungkin beban angkut yang ditanggung pembeli. Berarti si pembeli itu membayar lagi untuk beban angkut. Kalau ditanggung si perusahaan, berarti si pembeli tidak membayarnya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke tahap akuntansi perusahaan dagang, nanti kakak jelasin tentang itu semua. Nah, oke. Jadi penjelasan tentang harta atau penggolongan akun mulai dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, sama beban udah sampai segini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang kelima akun ini, nanti kalian bisa selipkan di komentar. Nah, untuk video kelanjutannya kakak juga bakal buatin tentang ibarat aturan pendebitan sama pengkreditan. Biar kita itu paham kapan akun itu bertambah di posisi debit dan kapan akun itu bertambah di posisi kredit. Kredit juga bisa bertambah tergantung akunnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Salam belajar, suka belajar.